Halo sobat, bagaimana cara sepeda berjalan? Apa yang membuat sepeda tetap stabil hingga bisa terus berjalan? Pertanyaan ini pasti sempat ada di benak sobat, bukan? Aneh banget. Sejarah sepeda. Asal mula sepeda diperkirakan berasal dari Prancis. Menurut kabar sejarah, sejak awal abad ke-18, negeri itu sudah mengenal alat transportasi roda 2 yang dinamai velosiped. Bertahun-tahun, velosiped menjadi salah satu istilah yang merujuk hasil rancang bangun kendaraan dua roda. Tahun 1818, seorang warga Jerman, Baron Karl Franz von Sanborn, membuat alat transportasi roda 2 untuk menunjang efisiensi kerjanya sebagai kepala pengawas hutan. Ia memang butuh sarana transportasi bermobilitas tinggi, tapi model dikembangkan tampaknya masih ambigu antara sepeda dan kereta kuda, sehingga masyarakat menjuluki ciptaan Baron sebagai Dandy Horse. Pada tahun 1839, King Patrick Macmillan, pandai besi kelahiran Skotlandia, membakar pedal khusus untuk sepeda yang mirip dengan pendorong yang diaplikasikan oleh engkol. Lewat gerakan kaki mengayuh pedal, Macmillan pun menghubungkan engkol tadi dengan tongkat kemudi. Seorang penemu Prancis, Ernest Michaux, melakukan upaya penyempurnaan pada tahun 1855 dengan membuat pemberat engkol hingga laju sepeda lebih stabil. Upaya tersebut makin sempurna setelah orang Prancis lainnya, Pierre Lallemand, memperkuat roda dengan menambahkan lingkaran besi di sekelilingnya, yang sekarang dikenal sebagai pelek atau velg. Lallemand juga memperkenalkan sepeda dengan roda depan lebih besar daripada roda belakang. Penemuan lainnya, seperti rem, perbandingan gigi yang bisa diganti-ganti, rantai, tang yang bisa digerakkan, dan masih banyak lagi, makin menambah daya tarik sepeda. Sejak itu, berjuta-juta orang mulai menjadikan sepeda sebagai alat transportasi. Di Indonesia sendiri, popularitas sepeda dikenalkan oleh bangsa Belanda pada zaman kolonial. Orang-orang Belanda membawa sepeda buatan Eropa untuk dijadikan sebagai alat transportasi ketika melakukan penjajahan di Nusantara. Akan tetapi, tidak semua orang bisa menggunakan sepeda sebagai alat transportasi. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menggunakannya. Teori cara kerja sepeda. Ketika diajukan pertanyaan seperti bagaimana cara kerja sepeda, para ilmuwan sepeda atau yang biasa dipanggil bikologis mengakui bahwa tidak ada jawaban yang pasti untuk menjawabnya. Awalnya, mereka percaya bahwa efek giroskopik yang berperan dalam menjaga keseimbangan sepeda. Efek giroskopik terjadi karena roda yang berputar membuat kita tetap di porosnya, sama seperti tetap berdiri tegak di bumi yang berputar. Tapi teori itu dibantah oleh ilmuwan pada era 70-an. Jika memang memutar, roda yang prinsipnya menghasilkan efek giroskopik membuat orang bisa tetap tegak, maka setiap orang akan bisa naik sepeda dan langsung mengayuhnya karena efek giroskopik tadi akan bekerja. Lalu, mereka beralih ke teori efek menggelinding, yang dihasilkan roda membuat sepeda tetap stabil pada jalurnya. Tapi lagi-lagi, teori ini dibantah. Tahun 2011, sekumpulan bikologis menciptakan sepeda aneh yang tidak memiliki efek bergelinding dan giroskopik sama sekali. Hasilnya, sepeda tetap bisa meluncur dengan stabil. Kenyataannya adalah, sobat harus belajar menaiki sepeda, sama seperti sobat harus belajar berjalan. Jadi, naik sepeda itu ada di otak kita. Yang dilakukan oleh otak adalah membuat penyesuaian kecil. Saat mengayuh sepeda, sobat selalu membuat penyesuaian kecil. Jika sobat memberat ke kanan, maka secara bawah sadar sobat mengarah sedikit ke kanan, agar roda tetap berada di bawah kendali sobat. Namun kemudian, tanpa berpikir sama sekali, sobat menyesuaikan diri untuk tetap berada di jalur dengan condong ke kiri. Gimana sobat? Cara kerja sepeda yang tidak dipahami dan masih menjadi misteri. Aneh banget kan? Tunggu kisah aneh berikutnya, dan sampai jumpa. Terima kasih udah nonton Aneh Banget. Punya kisah aneh untuk dibahas lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Stay tune terus di channel ini ya, karena dunia ini penuh dengan hal yang aneh banget.